akan menyoroti terkait dengan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan. Bagaimana kemudian Den menanggapi ini? Ya, untuk yang demutualisasi ini kalau kita sih melihatnya semuanya berpulang ke inamal a'malu binniat. Semuanya itu berpulang ke niatnya. Kalau niatnya emang mau membangun, saya rasa itu akan menjadi hal yang positif ya. Apalagi sekarang BI bisa masuk, Kemenkeu bisa masuk. Saya rasa itu seharusnya bisa menjadi sesuatu yang positif dan bisa menghidupkan kembali bursa saham kita menjadi lebih efektif dan efisien. Cuma satu hal memang perdebatan di tahun 90-an itu antara Hayek dan Keynes itu selalu berputar masalah peranan negara. Apakah government failure sama market failure itu lebih parah mana antar endingnya gitu loh. Ya intinya akhirnya at the end of the day niatnya. Kalau misalkan memang pihak-pihak ini masuk, demutualisasi terjadi dengan setiap pihak itu bersemangatnya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara ini, saya rasa it's going to be a very good thing. Oke. Tergantung dari niatnya nanti bagaimana kemudian menjalankan ini. Kalau niatnya baik semua akan baik begitu ya Mas Lutfi ya. Betul. Tapi kalau kita bicara soal kebijakan, konsistensi yang tadi sempat disoroti lagi. Saya juga ingin menyoroti apakah terkait dengan arah kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah dan narasi-narasi yang mungkin dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi pertimbangan dari investor. Saya ke Pak Fir. Baik, niat saja tidak cukup. Ya. Mereka ini harus diawasi. Bursa ini, regulator ini harus diawasi. Jadi sudah dari 5 tahun lalu, kebetulan di sini ada Pak Lutfi, ada Pak Kamarus Samad, kita harus membuat yang namanya Indonesia Capital Market Supervisory Board. Jadi bursa dan itu harus diawasi. Satu, mereka sudah nggak kompeten, terus kerja mau-maunya sendiri, nggak ada yang ngawasi, begitu sudah terjadi, yang korban kita semua. Oke, jangan sampai kita semua menjadi korban. Saya ke Ya, Pak mereka hanya minta Farul. maaf aja. Oke. Dan dengan waktu 3 bulan, bagi saya pelaku pasar, saya udah 25 tahun di bursa. Nggak mungkin bisa terjadi. Kalau benar-benar MSCI ini cuma gertak sambal. Kalau dia benar-benar ini benar, nggak akan lolos. Pasti go to frontier. Oke, Pak Farul, bagaimana kemudian Anda melihat terkait dengan arah narasi-narasi yang disampaikan oleh pemerintah? Apakah ini berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan dari investor atau bagaimana menurut Anda? Saya rasa itu memang sangat signifikan ya. Tadi kalau Pak Fier bilang niat saja nggak cukup, kalau saya lihat ya Pak ya, bahwa apa yang terjadi di pasar modal kita sekarang, kalau saya meminjam tadi kata-katanya Pak Lutfi, ini fundamentalnya bagus, perusahaannya keren-keren kok, ganteng-ganteng. Kalau saya lihat di sini Pak, ganteng aja tidak cukup ternyata. Pertumbuhan ekonomi tinggi, fundamental kuat, tapi ternyata untuk market nggak cukup Pak. Bahwa kenapa? Bahwa misalnya kan kayak gini, kalau kita pakai analogi tadi ya, dia orangnya ganteng, tapi ternyata nggak baik. Ngomongnya munculnya tidak, kata-katanya tidak menyejukkan hati. Justru bikin panas. Nah itu yang aku lihat harus kita perbaiki di sini. Karena itu untuk kualitas narasi saya rasa juga mungkin di sini Prof. Fitra juga lebih bisa melihat, saya rasa nantinya kalau narasi-narasi itu munculnya nanti keluarnya baik, intensi baiknya muncul ya, ada niat, ada ganteng tadi kan, ada ganteng, terus ada komunikasi yang bagus dan kebijakan yang terarah, baru nanti ini akan bisa buat IHSG-nya beneran to the moon. Itu yang sama-sama kita tunggu. Mas Fitra. Ya, jadi kalau kita membedah apa yang mempengaruhi saham kita ya dalam konteks variance decomposition, 24,9% itu dari faktor global. Tetapi yang lain itu ada faktor idiosyncratic. Faktor idiosyncratic apa saja? MSCI itu 16,5%. Flow of equity yang masih pretty much related dengan MSCI itu 8,5%. Jadi all in all hampir 25% itu ya. Atau bahkan 25% dari MSCI saja. Terus tadi kalau kita bicara mengenai kebijakan domestic macro policy itu 12,3%. Real activities itu 8,4%. Ini saja sudah 20%. Jadi kalau kita masukkan semua faktor idiosyncratic itu, jadi kurang lebih ada 37% faktor yang sebenarnya pretty much domestically related. Nah makanya dalam hal ini kalau dalam konteks MSCI persepsi menjadi penting. Nah makanya bagaimana Pak Hasan beberapa kali juga menyampaikan bahwa kita sudah melakukan reform ini dan kita selalu berhubungan dengan baik dengan MSCI. Ini adalah bagian dari membuat market perceptions yang tadi 16,5% plus 8,5% tadi. Sementara yang lain kinerja yang ya juga
tidak kalah pentingnya kinerja fiskal yang sering disoroti oleh market itu makanya dalam setiap pengumuman Kementerian Keuangan juga dalam hal ini juga senantiasa menyampaikan ya secara transparan bahwa fiskal defisit kita masih terkelola dan bahkan saya pernah ya mendengar Pak Presiden waktu itu dalam satu sesi rapat kabinet meminta kabinet membersnya terutama Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan untuk menjaga defisitnya atau bahkan meminta tahun 2027 less than 2% defisit dari GDP. Artinya kalau cap kita 3% itu bahkan secara ekstrim pengen dibuat lebih rendah lagi. Jadi fiscal discipline menjadi patron dari pemerintah juga dan itu seharusnya menjadi sinyal juga buat para investors. Kang Samad. Iya Mbak Celia, demutualisasi itu kita masukkan sebagai sebuah konsepsional di dalam undang-undang. Kalimatnya kira-kira gini, membuka peluang dilakukannya demutualisasi. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama, pasar modal IHSG itu sudah wajah depan kita di pasar keuangan baik di global maupun di domestik. Kalau IHSG-nya jatuh, itu tiba-tiba pemerintah yang disorot. Tiba-tiba ekosistem pemerintahan termasuk DPR yang disorot. Ini yang nggak benar. Nah karena itu kita mesti buat satu ketentuan yang memungkinkan untuk kita. Kenapa? Karena Bursa Efek ini kan sejarahnya 92 swasta. Lalu kemudian 2007 Bursa Efek Surabaya, Bursa Efek Jakarta melahirkan Bursa Efek Indonesia. Nah dari sinilah kemudian kepentingan kita yang pertama menjaga wajah depan kita di pasar modal. Yang kedua adalah perlindungan konsumen. Karena sudah mencapai 28 juta yang kalau Mas Fahrul sebut tadi kali 2, 56 juta rakyat Indonesia setidaknya ikut sebagai investor, baik investor retail dan seterusnya. Nah itu perlu concern pemerintah dan DPR untuk supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketiga, itu adalah dana yang dikumpulkan para emiten, Pak Fir, itu diharapkan kita mendorong supaya bisa transmisinya ke sektor real. Kan itu. Nah ini yang penting supaya sektor real inilah yang membuka lapangan kerja sesuai dengan fundamental core business yang mereka masukkan di pasar modal. Ini yang belum juga terukur sampai hari ini. Nah ini yang kita dorong supaya otoritas, regulator juga mulai sampai ke sana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi 3 alasan itulah setidak-tidaknya kenapa kita masukkan peluang adanya demutualisasi. Oke, mungkin singkat aja, apakah Anda yakin bahwa Indonesia tetap akan berada di emerging market? Saya optimis. Oke, optimis. Baik, terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Tampaknya Kang Samad optimis, tapi masih ada sejumlah perdebatan yang tadi kita sampaikan terkait dengan Indonesia yang akan kemungkinan turun ke frontier market. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa, ada dari Universitas Indonesia, Atma Jaya, dan juga Universitas Bakri, dan juga adalah Generasi Muda Ekonomi Indonesia dari Dewan Ekonomi Nasional. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan kita tunggu bagaimana kemudian regulasi, kemudian konsistensi kebijakan yang akan dilakukan.